Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian yang melihat video ini senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang terus mengalir. Hari ini Tunas Film akan membahas film yang berjudul Laila dan Majnun. Film yang dirilis pada 11 Februari 2021 dan dibintangi oleh Reza Rahardian, Acha Septriasa, serta Baim Wong ini memiliki durasi 119 menit. Film bercerita tentang perempuan bernama Laila yang memiliki cita-cita untuk menjadi dosen di luar negeri. Suatu ketika cita-citanya terwujud. Laila terpilih menjadi dosen tamu di negara Azerbaijan. Sebelum pergi ke Azerbaijan, Laila telah dijodohkan oleh pamannya dengan lelaki yang bernama Ibnu Salam. Saat sedang menjalani tugasnya sebagai dosen tamu, Laila jatuh cinta dengan mahasiswanya yang bernama Samir. Lantas bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah Laila akan menuruti perjodohan dengan lelaki pilihan pamannya atau ia akan memperjuangkan cintanya dengan Samir? Sebelum menonton alur cerita film Laila dan Majnun, saya mengingatkan bahwa ini merupakan konten full spoiler. Maka alangkah baiknya bagi kalian yang belum menonton filmnya, admin sarankan untuk menontonnya secara langsung agar mendapatkan kesan yang lebih baik. Jadi ini dia alur cerita dari Laila dan Majnun. Film dimulai dengan menampilkan seorang ibu dan gadis kecilnya yang sedang berlari di tepi pantai dengan ekspresi penuh cemas. Kemudian sang ibu menemukan sesosok laki-laki yang terdampar di pantai tersebut, dan ternyata laki-laki itu adalah suaminya yang telah meninggal karena tergulung ombak. Sang wanita menangis, dan gadis kecilnya kini telah menjadi anak yatim piatu. Gadis kecil yang ditinggal mati ayahnya bernama Laila. Ayah Laila adalah seorang dalang. Laila pun sangat menyukai bermain wayang dan bercita-cita meneruskan profesi ayahnya sebagai dalang. Namun pamannya Laila yang bernama Ahmadi melarang Laila menjadi dalang. Alasannya karena Laila adalah seorang perempuan. Bukan hanya itu, Ahmadi juga menjual wayang-wayang peninggalan ayah Laila untuk melunasi hutang-hutang ayah Laila semasa hidupnya. Laila yang masih kecil dan ibunya pun pasrah saja melihat kelakuan pamannya. Waktu terus berlalu. Laila telah tumbuh dewasa dan menjadi guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah. Laila juga menulis novel yang kisahnya diambil dari kisah hidupnya. Suatu hari setelah mengajar, Laila dikejutkan dengan murid perempuannya bernama Nita yang dilaporkan hendak bunuh diri di samping jembatan. Laila dan satu muridnya pun pergi ke jembatan. Singkat cerita, sesampainya di jembatan, ternyata Nita belum bunuh diri. Saat ditanya sebab kenapa Nita hendak bunuh diri, ternyata karena Nita menolak perjodohan dari orang tuanya dan memilih mencintai pemuda bernama Johan. Dan saat orang tuanya mulai merestui hubungan Nita dengan Johan, justru Johan telah menghamili wanita lain. Laila yang mendengar kisah Nita menjadi sangat prihatin melihat perempuan yang perasaannya selalu dimainkan oleh laki-laki. Setelah Laila menenangkan Nita, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Temannya yang sedang di Azerbaijan bernama Ilham mengabarkan bahwa surat lamaran Laila sebagai dosen tamu ke Universitas Azerbaijan diterima, yang artinya cita-cita Laila untuk menjadi dosen tamu di luar negeri pun akan segera terwujud. Laila begitu bahagia mendengar kabar ini, dan ia segera pergi ke ibunya untuk memberitahu kabar bahagianya. Namun saat sampai di rumahnya, Laila dikejutkan dengan rombongan keluarga dari seorang pemuda bernama Ibnu Salam. Ternyata pamannya Laila yang bernama Ahmadi menjodohkan Laila dengan Ibnu Salam untuk melunasi hutang keluarganya Laila. Alasan lain kenapa pamannya Laila menjodohkan dengan Ibnu Salam adalah karena Ibnu Salam merupakan calon bupati. Laila sangat tertekan dengan perjodohan ini. Dengan berat hati, Laila pun menerima perjodohan ini dengan dua syarat, yaitu bahwa Laila ingin terus mengajar, dan syarat yang kedua, Laila harus diizinkan pergi sebagai dosen tamu di Universitas Azerbaijan. Sesampainya di negara Azerbaijan, Laila begitu takjub dengan pemandangan indah kota-kota di negara tersebut. Singkat cerita, Laila sampai di kedutaan besar. Disinilah untuk pertama kalinya Laila bertemu dengan Samir. Samir adalah mahasiswa S2 yang akan diajar oleh Laila sebagai dosen tamu. Samir mengantarkan teh hitam untuk Laila dengan penuh canggung. Di sini kita melihat Samir telah memiliki benih-benih cinta pada Laila.
Di pagi hari, untuk pertama kalinya Laila mengajar sebagai dosen tamu. Dengan bangga, Laila mengenalkan budaya wanita Jawa pada mahasiswa Azerbaijan. Di kelas tersebut, Laila kembali bertemu dengan Samir. Dan dengan beraninya, Samir di tengah pelajaran mengajak Laila dosennya untuk jalan-jalan ke Museum Sastra. Namun sayang, Laila menolak ajakan Samir karena Laila sudah memiliki janji dengan Ilham. Lalu Samir berkata kepada Laila bahwa Ilham tidak akan menjemputnya. Akhirnya Laila memutuskan untuk makan bersama Samir dan dilanjutkan dengan berjalan bersama Samir ke Museum Sastra. Samir dan Laila kembali melanjutkan perjalanan di Museum Sastra. Mereka terlihat begitu bahagia, bak pasangan yang jatuh cinta. Di museum tersebut terdapat patung Nizami Ganjavi, penulis sastra Laila dan Majnun. Samir menjelaskan kisah lelaki legendaris bernama Kois yang gila karena cinta. Laila pun begitu antusias memperhatikan cerita yang dibawakan oleh Samir. Di malam hari, Laila bertemu dengan Ilham. Ilham berkata bahwa ia akan menikah dengan perempuan dari Azerbaijan yang berstatus sebagai janda anak satu. Laila pun kemudian dikenalkan dengan calon istri Ilham yang bernama Sabina. Setelah berkenalan dengan Sabina, Ilham mengajak Laila untuk melihat pembacaan puisi di tepi Laut Kaspia. Saat sampai di tempat pembacaan puisi, Laila sangat terkejut. Ternyata sang pembaca puisi adalah Samir. Melihat kedatangan Laila, Samir pun semakin semangat dan mengarahkan pandangannya pada Laila. Samir membayangkan bahwa Laila adalah permaisuri yang cantik. Laila pun begitu terkesima dengan puisi yang dibacakan oleh Samir. Di akhir puisi, Laila memberikan tepuk tangan kepada Samir. Setelah pembacaan puisi selesai, Laila berjalan berdua bersama Samir sambil menikmati indahnya Laut Kaspia. Laila bercerita tentang rumah masa kecilnya. Laila pun mengatakan pada Samir bahwa apa yang tertulis dalam novelnya adalah kisah nyata dalam hidupnya. Samir pun begitu terkesima dengan novel yang ditulis oleh Laila. Sebelum tidur, Laila di video call oleh Ibnu Salam. Ibnu Salam memperlihatkan dekorasi pernikahan mereka. Laila terlihat begitu sedih karena ia akan menikah dengan Ibnu Salam, padahal hatinya sudah terlanjur cinta pada Samir. Karena di malam hari Laila sudah di video call oleh Ibnu Salam, Laila pun teringat bahwa ia telah dilamar oleh Ibnu Salam. Di pagi harinya, Laila terlihat menjauhi Samir. Bahkan saat Samir mengajaknya ke kota tua di Azerbaijan, Laila pun menolaknya. Laila lebih memilih jalan-jalan di kota tua sendirian. Saat di kota tua, Laila bertemu Samir yang sedang memandu rombongan wisatawan. Laila kembali menjauhi Samir. Karena Laila hanya sendirian di kota tua, akhirnya ia pun tersesat. Laila memberanikan diri untuk menelpon Samir. Bukannya menunjukkan jalan ke kampusnya, Samir justru mengarahkan Laila ke rumah ibunya. Akhirnya Laila, Samir, dan ibunya Samir makan malam bersama. Ibunya Samir terlihat sangat bahagia dan senang dengan kedatangan Laila. Saat sedang menikmati makan malam, Samir mendapatkan telepon dari Narmina, adik sepupunya. Narmina dipaksa untuk menikah dengan seorang lelaki yang tidak dicintainya. Laki-laki tersebut menganggap Samir ikut campur dalam urusannya. Akhirnya terjadilah baku hantam di tempat tersebut. Di sini kita bisa melihat Samir dan Laila memiliki skill bela diri. Akhirnya pemuda yang memaksa akan menikahi Narmina dan gerombolannya pun kabur. Setelah itu, Samir dan Laila melanjutkan bercengkrama dengan romantis di kota yang sangat indah. Laila dan Samir benar-benar terlihat begitu saling mencintai. Setelah puas berjalan-jalan di kota yang indah, Samir memutuskan untuk mengantar Laila ke depan pintu kamar di penginapannya. Saat Laila hendak menutup pintu, Samir menahannya. Samir hendak mengungkapkan perasaannya pada Laila. Namun sayang, karena rasa canggung yang begitu besar di hatinya membuat ia gagal mengungkapkan perasaannya pada Laila. Laila terlanjur menutup pintu. Di pagi hari, Ilham mengajak Samir dan Laila menjadi saksi lamarannya. Sambil menunggu Ilham, Samir kembali mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan cintanya pada Laila. Namun sayang, Laila sudah tahu bahwa Samir akan mengungkapkan perasaannya. Laila menganggap hal itu akan merusak persahabatannya. Laila pun menyuruh Samir untuk tidak mengungkapkannya. Samir kembali gagal untuk mengungkapkan perasaan. Singkat cerita,
Untuk meyakinkan orang tua calon istrinya bahwa menikah dengan seseorang yang berbeda negara juga bisa bahagia, maka Ilham menyuruh Samir dan Laila berpura-pura menjadi pasangan suami istri yang bahagia di depan ayah ibunya Sabina. Samir sangat senang mendapatkan kesempatan ini, meskipun hanya berpura-pura sebagai suaminya Laila. Di depan orang tua Sabina, Samir dan Laila sukses berperan sebagai suami istri. Orang tua Sabina pun menerima lamaran Ilham. Di malam hari, masih di rumah calon mertua Ilham, Laila akan merebahkan diri untuk tidur. Sementara di luar jendela tempat tidur Laila, Samir membacakan puisi untuk Laila. Puisi tersebut berisi ungkapan perasaan Samir yang menggebu-gebu pada Laila. Samir berharap agar Laila membukakan jendela untuknya. Namun Laila tidak kunjung membuka jendela untuk Samir. Akhirnya Samir pergi. Setelah Samir pergi, Laila baru membukakan jendela. Namun sayang, Laila telah terlambat. Saat Laila kembali ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Azerbaijan, Laila sangat kaget karena di kantor kedubes sudah ada Ibnu Salam, calon suaminya. Kedatangan Ibnu Salam bertujuan untuk menjalankan sesi foto prawedding di negara Azerbaijan, dan setelah itu Ibnu Salam akan membawa Laila ke Indonesia untuk ikut kampanye pemilu. Saat sedang makan malam di kantor kedubes, ternyata yang menyiapkan makan malamnya adalah Samir. Ibnu Salam mulai curiga dan cemburu melihat tatapan Laila kepada Samir. Di momen ini, akhirnya Samir tahu bahwa Laila sudah memiliki calon suami. Samir pun sangat kecewa pada Laila, karena selama ini Laila tidak pernah bercerita bahwa ia sudah dilamar oleh Ibnu Salam. Di pagi hari, Laila terpaksa pulang ke Indonesia karena diajak oleh Ibnu Salam. Sebelum ke Indonesia, Laila ingin memberikan hadiah kepada Samir secara langsung. Hadiah tersebut adalah wayang yang sangat disukai Samir. Laila menyuruh Samir untuk menunggunya di Menara Perawan. Namun sayang, Ibnu Salam tidak mengizinkan Laila untuk keluar dari mobil, karena Ibnu Salam tahu bahwa Laila akan ketemu Samir. Dengan berat hati, Laila menitipkan wayang tersebut kepada Ilham. Sementara itu, Samir sedang menunggu Laila di Menara Perawan. Samir terus menunggu kedatangan Laila dengan penuh harap, hingga akhirnya hari pun telah sore. Namun sayang, Laila tak kunjung datang. Di malam hari, Samir dibangunkan oleh adik sepupunya. Ia mengingatkan Samir bahwa Laila telah pulang ke Indonesia. Samir pun sangat terpukul mendengar kabar tersebut. Akhirnya Samir pun mengalami kondisi yang disebut dengan majnun, yang artinya gila. Samir gila karena cinta, dan Laila adalah penyembuh dari kegilaannya. Samir berjalan menyusuri jalanan sendirian. Ia berhalusinasi dengan menghadirkan bayangan Laila. Samir berjalan terus menuju padang rumput. Samir kembali berhalusinasi, seakan-akan Laila hadir di tempat tersebut. Samir berdansa dengan bayangan Laila, seakan-akan mereka adalah raja dan permaisuri yang sangat bahagia. Namun sayang, bayangan Laila kemudian menghilang. Samir memanggil-manggil Laila, namun ia baru sadar bahwa Laila telah pulang ke Indonesia. Untuk memberikan sedikit hiburan kepada Samir, Ilham dan adik sepupu Samir membawakan wayang pemberian Laila untuk Samir. Kondisi Samir sudah sangat memprihatinkan. Setelah menerima wayang itu, Samir menyuruh Ilham dan sepupu Samir untuk pulang. Samir pun kembali pada kondisi gila karena cinta. Ia begitu sangat merindukan Laila. Sesampainya di Indonesia, Laila sedang menemani Ibnu Salam yang sedang kampanye. Laila terlihat tidak suka dengan gaya kampanye Ibnu Salam dengan cara membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Bahkan saat ada ibu yang anaknya sakit dan sedang butuh pertolongan, justru Ibnu Salam tidak menggubrisnya sama sekali. Bahkan setelah selesai penyampaian visi misi oleh Ibnu Salam, Laila terjatuh karena sakit dan pikirannya begitu lelah. Laila pun ditolong oleh dua sahabatnya yang paling mengerti dengan perasaannya Laila. Di malam hari, saat Laila dan Ibnu Salam hendak kampanye di sebuah pesantren, Laila melihat di depan pesantren banyak sekali murid yang berkumpul. Laila bertanya pada seorang ibu, dan ibu itu menjawab bahwa di pesantren tersebut sedang ada kunjungan dosen dari Azerbaijan. Saat Laila mendekat, Laila begitu kaget karena dosen tersebut adalah Samir. Laila memandang Samir dengan penuh kerinduan. Samir juga melihat Laila dengan tatapan penuh cinta.
Tak terasa Laila dan Samir sama-sama menitikan air mata rindu. Saat Laila akan menaiki tangga pesantren untuk menemui Samir, tiba-tiba Laila teringat lamarannya dengan Ibnu Salam. Akhirnya Laila pun meninggalkan Samir. Bukan hanya Samir, ternyata Ilham dan sepupunya Samir juga ada di tempat tersebut. Ilham menyuruh Laila untuk menemui Samir di jembatan gantung. Saat Laila hendak pergi ke jembatan gantung, ternyata Paman Ahmadi sudah menghadang Laila. Ahmadi sudah disuruh Ibnu Salam untuk mengawasi Laila. Ahmadi pun mengancam Laila akan mencelakakan ibunya jika Laila tetap nekat menemui Samir di jembatan. Laila pun akhirnya hanya pasrah dan terkunci di rumahnya. Samir yang sedang di jembatan gantung begitu berharap bisa menemui Laila. Namun sayang, bukannya Laila yang datang, malah Paman Ahmadi yang menemui Samir. Samir diperingatkan agar tidak mendekati Laila karena Laila sudah akan dinikahkan dengan Ibnu Salam. Setelah sholat subuh, Laila dinasehati oleh ibunya untuk segera menemui Samir. Di sini kita akan tahu bahwa ibunya Laila tak sepakat dengan perjodohan ini. Laila pun semakin memiliki keberanian untuk menemui Samir. Menjelang matahari terbit, Ahmadi baru pulang dalam kondisi mabuk karena minuman keras. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Laila untuk bertemu dengan Samir. Laila pergi ke jembatan dan melihat Samir. Akhirnya dua manusia yang saling merindukan pun bertemu. Matahari pun terbit menyinari perasaan Samir dan Laila yang saling mencintai. Di jembatan ini pula, Laila memutuskan untuk mengikuti Samir dan meninggalkan Ibnu Salam. Saat hendak pergi meninggalkan jembatan, ternyata Ibnu Salam, Paman Ahmadi dan gerombolannya sudah menghadang Laila dan Samir dari kedua sisi jembatan. Ibnu Salam memaksa Laila untuk menikah dengannya, namun Laila tidak mau. Akhirnya ayahnya Ibnu memberikan senjata api pada Ibnu untuk menembak Samir. Namun tiba-tiba Ibnu mengarahkan tembakannya kepada Laila. Melihat keponakannya dalam bahaya, Paman Ahmadi pun menghadang pistol yang diarahkan kepada Laila. Pistol pun menembus perut Ahmadi. Ahmadi pun tewas di tempat. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan, Ibnu menyuruh gerombolannya untuk mengikat Laila dan Samir serta membuangnya ke dalam sungai. Laila dan Samir saling bertatapan dengan penuh kesedihan sebelum akhirnya dibuang ke sungai. Saat di dalam air, karena Samir bukan orang pantai, ia terlihat begitu sesak dan kehabisan nafas. Laila tampak lebih kuat di dalam air. Saat Samir mulai menenggak banyak air dan tak sadarkan diri, ibunya Laila datang dan melepaskan tali yang mengikat mereka. Saat di daratan, awalnya Samir tak sadarkan diri, namun saat mendengar suara Laila, Samir pun terbangun. Akhirnya Laila dan Samir selamat. Mereka pun melanjutkan kehidupannya dengan penuh bahagia. Film ditutup dengan menampilkan latar waktu beberapa tahun kemudian. Samir dan Laila telah berumah tangga dan dianugerahi seorang bayi kecil yang lucu. Mereka terlihat sangat bahagia. Film pun berakhir. Film ini mengajarkan pada kita bahwasanya pernikahan yang dilandasi ambisi kekuasaan, tahta, dan harta semata tidak akan membawa pada kebahagiaan. Semoga kita semua dianugerahi pernikahan yang dilandasi oleh cinta, ketulusan, dan bukan karena paksaan semata. Sekian pembahasan alur cerita film Laila dan Majnun. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tunas Film. Bye-bye.